Halo, perkenalkan nama saya Kevin Siregar, saya dari kelas 11 Elektronika 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat tugas robotik, yaitu membuat rangkaian Lexing Circuit. Yang pertama kita masuk ke aplikasinya, Testo. Nah, di rangkaian Lexing Circuit ini, apa saja sih komponen-komponen yang digunakan? Pertama-tama, yang terlebih dahulu saya ingin membuat rangkaian elektrikalnya. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian pneumatik. Komponen yang digunakan untuk rangkaian elektrikal itu yang pertama elektrikal 24 volt sudah pasti, elektrikal 0 volt, terus push button yang Mac bertulisan Mac, dan push button yang tulisan brick di bawahnya. Dan kita memerlukan yang namanya Mac switch kita perlu dua. Kita memerlukan juga relay dan saya memerlukan solenoid valve. Setelah rangkaian elektrikal komponennya sudah terpenuhi, selanjutnya kita akan membuat jalur-jalurnya. Yang pertama kita tarik electrical volt, dan backslash kita tarik ke pakai solenoid valve, dan kita tarik ke electrical 0 voltnya, dan tarik dari relay ke electrical, dan dari kaki relay ke kaki push button. Kaki push satu kita tarik ke push button, dan kaki satu kita tarik ke electrical 24 voltnya. Nah, untuk make switch-nya yang pertama kita hubungkan ke push button. Nah, ini hubungan ke sini. Nah, ketika komponennya sudah dibuat jalurnya, selanjutnya kita akan memberikan nama-nama komponen tersebut. Untuk ini kita buat R1 atau relay 1. Ini kita buat sol 1 atau solenoid 1. Ini kita buat R1. Gunanya apabila kita menekan back switch ini, maka relay 1 akan aktif. Itu gunanya saya memberi label R1. Dan ini kita buat S1 atau saklar 1. Ini kita buat S2. Nah, ketika sudah rangkaian elektrikal sudah terbuat, selanjutnya saya ingin membuat rangkaian pneumatiknya. Nah, di rangkaian Lexing ini dia hanya memerlukan satu rangkaian elektrikal saja, beda dengan video saya sebelumnya. Nah, saya ingin membuat rangkaian pneumatiknya. Yang pertama saya memerlukan itu double acting cylinder ini, dan memerlukan one way flow. Kita perlu dua biji, dan saya memerlukan katup 5/2, dan saya memerlukan kompresor. Nah, setelah ini saya akan merubah rotasi one way nya 90 derajat, sebelahnya juga 90 derajat. Nah, selanjutnya saya ingin menghubungkan dari kompresor, saya hubungkan ke kaki satu katup 5/2, dan di kaki 3 saya beri terminator. Ini kaki 5 juga seperti itu, saya beri terminator. Nah, kaki 4 saya hubungkan ke one way flow, kaki 2 juga saya hubungkan one way flow, dan kaki one way flow saya hubungkan ke double acting cylinder. Nah, saya harus mengubah 45 derajat sesuai dengan slide yang telah diberikan oleh Pak Budi. Nah, ini kita ubah pneumatiknya solenoid, dan kita beri spring return.
Nah, jangan lupa kita beri nama sol 1 supaya ketika saklar ditekan, solenoid valve-nya akan bekerja. Dan selanjutnya saya akan membuat rangkaian pneumatik yang selanjutnya dengan menggunakan katup 3/2 kompresor, one way flow, dan single acting cylinder. Beda dengan rangkaian di sebelahnya, ini menggunakan rangkaian single acting cylinder. Selanjutnya saya merubah arah rotasinya 90 derajat. Dari silinder kerja tunggal saya tarik ke one way flow, dari one way flow saya tarik ke katup 3/2, dan kompresor saya hubungkan ke kaki 1 pada katup 3/2, dan pada kaki 3-nya saya memberi terminator di 3. Nah, jangan lupa saya harus memberikan aktuasi sebelah kirinya itu solenoid, dan kita berikan spring return. Dan selanjutnya kita jangan lupa beri nama sol 1 dan ininya 45% sesuai dengan slide. Nah, saya rasa komponen dan jalur jalurnya sudah terbuat dengan baik, dan saya ingin mengetes apakah rangkaian ini bisa hidup atau enggak. Apabila saya mengetesnya, jadi rangkaian lighting circuit ini pengertiannya itu adalah rangkaian menempel. Jadi maksudnya itu rangkaian yang mengunci. Jadi satu rangkaian elektrikal ini bisa mengaktifkan dua rangkaian pneumatik ini karena dia mempunyai dua push button dan dua make switch. Jadi rangkaian ini apabila saya menekan S1, maka silinder kerja ganda dan tunggalnya itu akan maju. Dan ketika ingin mundur, saya harus memencet S2-nya. S2 saya pencet baru dia mundur sendiri. Oke, kita tes. Saya pencet mulai. Nah, saya menekan satu kali saja push button S1. Nah, dia silinder kerja tunggal dan gandanya akan maju sendiri. Dan apabila saya pencet S2, maka dia akan mundur. Nah, jadi prinsip kerjanya itu dari electrical 24 volt itu terhubung ke push button S1. Nah, ketika saya pencet S1, maka dia akan terhubung ke setiap back switch. Nah, dari back switch ini dia mengaktifkan solenoid valve dan mengaktifkan relay otomatis. Labelnya ini pada rangkaian electrical ini mengaktifkan katup 5/2 dan katup 3/2 karena saya sudah beri nama sol 1. Otomatis sol 1 ini akan mengaktifkan sol 1 pada rangkaian pneumatik. Begitu juga sebaliknya dengan S2. Apabila saya tekan S2, maka dia akan mundur perlahan, mundur sendiri. Itu prinsip kerjanya dari electrical 24 volt, dia menuju ke back switch. Terus back switch itu mengaktifkan solenoid 1 pada rangkaian elektrikal, dan solenoid 1 ini bergerak menuju relay. Nah, relay akan aktif dan itulah, maka ketika saya memencet saklar S2 atau push button S2, maka relay akan aktif dan relay akan mengaktifkan solenoid valve dan mengaktifkan back switch. Oleh karena itu dia akan bergerak mundur. Itulah maksud dari rangkaian lighting circuit itu. Jadi dia hanya memerlukan satu rangkaian elektrikal, dia bisa mengaktifkan rangkaian pneumatiknya itu. Nah, untuk kesimpulannya itu menurut saya rangkaian ini beda dengan rangkaian sebelumnya yang pernah saya buat. Itu dikarenakan yang pertama, rangkaian elektrikalnya itu hanya satu dan dia memerlukan dua rangkaian pneumatik. Dan kelebihannya ini, menurut saya dari rangkaian ini yaitu kelebihannya itu dengan menggunakan satu saklar yang make ini, dia bisa mengaktifkan
dua silinder kerja tunggal dan ganda. Oleh karena itu, rangkaian ini cukup unik dengan berbagai fungsi tentunya. Dari S1 kita tekan, dia akan maju dan tidak akan bisa mundur. Dan ketika kita memundurkannya harus menggunakan saklar S2 atau push button S2. Nah, itulah kelebihan menurut saya, pendapat saya pribadi dari rangkaian lighting sirkuit ini. Dia mengunci satu pergerakan atau ya bisa dibilang satu pergerakan. Dia bisa mengunci satu pergerakan dengan menggunakan satu push button saja. Beda dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya, rangkaian kontrol langsung, tidak langsung, double silinder. Nah, beda dengan itu. Dan apabila kita mundurkan, dia akan mundur. Kalau kita pencet F2 maka dia akan mundur. Nah, itu kelebihan dari rangkaian ini. Untuk perbedaannya tidak ada. Perbedaannya saya rasa tidak ada. Dia itu hanya dibedakan oleh jalur pengaktifan relaynya. Untuk kesimpulannya relay akan aktif dan akan terus terhubung apabila push button ditekan. Contohnya ketika saya menekan S1, relaynya akan aktif sesuai dengan jalur yang berwarna merah. Dan apabila saya menekan S2, relaynya akan mati, tidak terhubung. Oleh karena itu, silinder kerja ganda dan tunggalnya bergerak mundur. Kita bisa lihat jalur dia mengaktifkan relay. Nah, ketika saya melepasnya dia tidak akan bisa mundur karena jalur relay selalu aktif dan terhubung arus. Maka dia tidak akan mundur. Maka silinder gandanya dan tunggalnya tidak bisa mundur. Oleh karena itu, ketika relay mati, barulah dia bisa mundur silinder kerja ganda dan tunggalnya. Oleh karena itu, kesimpulannya menurut saya, apabila relay aktif dalam suatu rangkaian elektrikal dan rangkaian pneumatiknya tidak akan bisa bergerak mundur, dia hanya bisa bergerak maju. Dan ketika relay tidak aktif lagi, maka dia akan bisa bergerak mundur. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rangkaian lighting sirkuit. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun mempraktekkan rangkaian lighting sirkuit ini, saya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.